Halo, apa kabar Anda saat ini? Semoga Anda sehat walafiat. Mari kita simak beberapa pertanyaan ini. Pernahkah Anda merasa sangat kecewa ketika Anda menerima penolakan? Pernahkah Anda mengalami perasaan tidak dihargai setelah menerima penolakan? Pernahkah Anda merasa marah atau frustrasi ketika Anda menerima penolakan? Pernahkah Anda merasa malu setelah menerima penolakan? Pernahkah Anda khawatir atau takut akan penolakan yang mungkin terjadi? Jika jawaban Anda ya, sebenarnya bukan hanya Anda yang pernah mengalaminya, semua orang hampir mengalami hal yang sama. Semua orang pernah ditolak, baik dari keluarga, teman, pasangan, rekan kerja, ataupun orang lain. Salah satu penderitaan mental yang paling umum dan paling kuat adalah penolakan. Penolakan dapat menggoyahkan kepercayaan diri kita, melemahkan keinginan kita, dan memicu emosi negatif seperti kemarahan, kebencian, iri, atau dendam. Apakah ada cara yang lebih baik untuk menangani penolakan? Apakah ada cara untuk memanfaatkan penolakan sebagai kesempatan untuk memperoleh pengetahuan, kemajuan, dan kekuatan? Apakah ada cara untuk membuat penolakan menjadi teman hidup daripada dianggap sebagai sesuatu yang harus dijauhi? Jawabannya tentu ada. Para filsuf Yunani dan Romawi seperti Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca mengajarkan stoicisme, sebuah filosofi kuno yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan, ketenangan, dan kebijaksanaan dengan menerima apa yang tidak kita kendalikan, yaitu segala sesuatu di luar diri kita, dan mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan, yaitu pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Namun sebelum dilanjutkan, silakan tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu, agar channel ini bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Melalui video ini, saya akan berbagi dengan Anda prinsip-prinsip stoicisme tentang cara menggunakan penolakan untuk kebaikan Anda. Saya akan menggunakan kata-kata bijak dari para filsuf stoik serta contoh dari situasi kehidupan nyata untuk menunjukkan bagaimana Anda dapat menerapkan stoicisme dalam menghadapi penolakan. Saya berharap video ini dapat menginspirasi, mendorong, dan mendorong Anda untuk mengubah penolakan menjadi peluang. Mari kita simak prinsip-prinsip bijak stoikisme dalam menghadapi berbagai macam penolakan. 1. Jangan menilai penolakan sebagai cermin pribadi. Kita seringkali merasa tidak berharga atau tidak dihargai oleh sebuah penolakan, dan kita cenderung menafsirkan penolakan secara pribadi, menganggapnya sebagai bukti bahwa ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Namun, penolakan sebenarnya bukan tentang kita, melainkan tentang orang yang menolak atau situasi yang menyebabkan penolakan itu. Penolakan tidak menunjukkan nilai atau kualitas kita, melainkan preferensi atau keadaan orang lain. Penolakan adalah sesuatu yang di luar kendali kita dan tergantung pada banyak faktor eksternal. Stoicisme mengajarkan kita untuk membedakan antara apa yang ada dalam kuasa kita dan apa yang tidak. Kita hanya bisa mengendalikan pikiran, perasaan, dan tindakan kita, bukan reaksi atau keputusan orang lain. Marcus Aurelius dalam bukunya, Meditasi, menulis bahwa gangguan dari luar sebenarnya adalah penilaian kita sendiri, yang bisa kita ubah. Jadi, jangan mengambil penolakan secara pribadi dan biarkan itu merusak harga diri atau kepercayaan diri Anda. 2. Jangan emosional terhadap penolakan. Reaksi dari sebuah penolakan sering muncul berupa emosi negatif yang kuat seperti kemarahan, kesedihan, kekecewaan, dan rasa sakit. Kita cenderung bereaksi secara emosional, yang sering mengarah pada melampiaskan kemarahan atau kesedihan pada orang yang menolak kita, diri kita sendiri, atau pihak lain yang tidak bersalah. Kita sering menyalahkan, mengkritik, atau menghakimi pihak-pihak terkait atau situasi tersebut. Namun, bereaksi secara emosional terhadap penolakan tidak bermanfaat dan malah merugikan. Reaksi emosional tidak dapat mengubah hasil penolakan atau membuat kita merasa lebih baik, melainkan justru memperburuk keadaan. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengatasi penolakan secara rasional, bukan emosional. Prinsip stoik menekankan pentingnya mengendalikan emosi dengan akal sehat dan menghindari menyalahkan atau mengkritik pihak-pihak terkait. Epictetus, seorang filsuf stoik, menulis dalam Enchiridion, bahwa kita seharusnya melihat kehilangan sebagai pengembalian daripada kehilangan sejati. Menurutnya, yang bisa kita kendalikan adalah pikiran, perasaan, dan tindakan kita sendiri. Dengan memahami dan menerima kenyataan bahwa kita tidak kehilangan sesuatu yang sebenarnya milik kita, kita dapat menghindari dampak negatif emosi. Oleh karena itu, jangan biarkan penolakan mempengaruhi kesehatan atau kesejahteraan Anda.
Kendalikan emosi negatif dan berfokuslah pada bagaimana Anda bisa bertindak secara rasional dan bijaksana, serta tidak membiarkan emosi mengubah sikap Anda terhadap penolakan. 3. Jangan menyerah oleh penolakan. Penolakan bisa membuat kita merasa menjadi orang yang gagal, tidak berbakat, atau tidak beruntung, dan menyebabkan kita menyerah untuk mencoba lagi. Kita cenderung menghindari situasi yang berpotensi menyebabkan penolakan dan membatasi diri dari peluang baru. Penolakan bisa membuat kita menurunkan standar dan harapan, serta menganggapnya sebagai akhir dari segalanya. Namun, menyerah karena penolakan tidaklah bijaksana dan tidak membantu kita mencapai tujuan atau impian kita. Sebaliknya, itu malah menghalangi kesuksesan dan menimbulkan penyesalan. Stoikisme mengajarkan kepada kita untuk tidak menyerah oleh penolakan, tetapi terus berusaha dan menghadapi tantangan dengan penuh keberanian. Prinsip Stoik menekankan pentingnya menghadapi rintangan dan meningkatkan kualitas serta kemampuan kita, daripada menurunkan standar. Stoicisme melihat penolakan sebagai awal dari kesempatan baru, bukan sebagai akhir. Seneca, filsuf Stoik, menegaskan dalam Moral Letters to Lucilius, bahwa yang penting adalah bagaimana kita bereaksi terhadap situasi, bukan situasi itu sendiri. Ia mendorong kita untuk terus berjuang dan tidak menyerah, karena menyerah hanya akan menambah penderitaan. Dengan demikian, jangan biarkan penolakan menghancurkan impian atau tujuan Anda. Teruslah berusaha dengan tekad dan semangat, dan pandang penolakan sebagai kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru. 4. Jangan balas dendam. Penolakan sering memicu emosi negatif seperti sakit, tersinggung, atau terluka, yang membuat kita cenderung membalas dendam dan menyakiti orang yang menolak kita. Kita berpikir bahwa dengan membalas dendam, kita bisa merasa puas atau bahagia, tetapi sebenarnya, membalas dendam tidak adil, tidak memperbaiki situasi, dan malah memperburuk keadaan. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus memaafkan daripada membalas dendam. Memaafkan memungkinkan kita untuk merasa damai dan bahagia, sementara membalas dendam hanya menambah kesengsaraan. Marcus Aurelius dalam Meditasi menekankan bahwa membalas dendam hanya akan menambah kesengsaraan kita sendiri dan bahwa memaafkan adalah tindakan yang lebih baik. Penolakan harus dipandang sebagai kesempatan untuk menunjukkan kebaikan dan pengertian, bukan alasan untuk membalas dendam. 5. Jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain. Penolakan sering membuat kita merasa tidak sebanding dengan orang lain dan merusak rasa percaya diri atau harga diri kita. Kita cenderung membandingkan diri dengan orang yang lebih diterima atau berhasil, mengagumi mereka, dan meremehkan kelebihan kita sendiri. Penolakan sering dianggap sebagai bukti ketidakmampuan atau ketidakberuntungan kita. Namun, membandingkan diri dengan orang lain tidak akan membantu perkembangan pribadi atau kebahagiaan kita. Sebaliknya, hal ini menghambat kemajuan dan menyebabkan kecemburuan. Stoicisme mengajarkan kita untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain, melainkan untuk menghargai dan mengembangkan keunikan serta kelebihan kita sendiri. Menurut Stoicisme, penolakan harus dianggap sebagai tantangan untuk meningkatkan kemampuan, bukan sebagai indikasi kegagalan. Epictetus dalam Enchiridion menekankan pentingnya membandingkan diri dalam hal kebijaksanaan dan kebajikan, bukan dalam hal kekayaan atau kekuasaan, karena hal-hal tersebut adalah sumber kebahagiaan yang sebenarnya. Jadi, jangan biarkan penolakan merusak harga diri atau membuat Anda merasa tidak setara dengan orang lain. Sebaliknya, gunakan penolakan sebagai kesempatan untuk menghargai dan mengembangkan diri Anda sendiri. 6. Perhatikan umpan balik dari penolakan. Penolakan seringkali memberikan umpan balik berharga yang bisa membantu kita memperbaiki diri. Umpan balik ini bisa berasal dari orang yang menolak kita, pengamat, atau refleksi pribadi. Umpan balik tersebut sering berupa kritik atau masukan konstruktif yang bisa meningkatkan kualitas diri kita. Namun, kita seringkali mengabaikan, menolak, atau menyia-nyiakan umpan balik ini karena merasa defensif atau tidak mau berubah. Stoicisme mengajarkan kita untuk mendengarkan dan menerima umpan balik dari penolakan. Kritik yang diberikan dengan baik seharusnya dianggap sebagai bantuan, bukan hinaan. Seneca, filsuf Stoik, menyarankan agar kita tidak marah atau malu ketika menerima kritik, tetapi sebaliknya, mendengarkan dengan teliti, mempertimbangkan dengan bijak, dan menerimanya dengan lapang dada. Kritik seharusnya dianggap sebagai pelajaran yang dapat membuat kita lebih baik, lebih bijak, dan lebih bahagia. Jadi, jangan mengabaikan umpan balik dari penolakan.
Gunakan penolakan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, bukan untuk menghindar atau stagnan. Penolakan adalah alasan untuk mendengarkan, menerima, dan memanfaatkan umpan balik yang ada. 7. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Jadikan penolakan sebagai pelajaran berharga yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki diri. Pelajaran ini bisa berasal dari umpan balik yang kita terima, analisis, atau introspeksi yang kita lakukan. Pelajaran dari penolakan bisa berupa identifikasi kesalahan, kekurangan, atau kelemahan yang perlu diperbaiki, serta kelebihan, kekuatan, atau keunggulan yang perlu dipertahankan. Namun, tidak semua orang mau belajar dari penolakan. Seringkali kita tidak menyadari atau tidak mau tahu tentang kesalahan kita, tidak mau mengakui kesalahan, atau tidak mau mengoreksi kesalahan tersebut, sehingga mengulangi kesalahan yang sama. Stoikisme mengajarkan kita untuk belajar dari penolakan, mengakui kesalahan, dan mengoreksi kesalahan tersebut. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi dan filsuf Stoik, menulis dalam Meditations, bahwa penting untuk belajar dari kesalahan agar tidak mengulanginya. Jadi, jangan sampai penolakan menjadikan diri Anda diam dan mati langkah. Gunakan penolakan sebagai kesempatan untuk menjadi lebih sadar, rendah hati, dan mau belajar. Jangan biarkan penolakan membuat Anda terjebak dalam pola pikir atau perilaku yang salah. Penolakan adalah alasan untuk mengoreksi kesalahan, bukan untuk mengulanginya. 8. Jangan mengeneralisasi penolakan. Kadang sebuah penolakan membuat kita merasa menjadi orang yang tidak beruntung, tidak berharga, atau tidak dicintai, dan cenderung memengaruhi pandangan kita secara negatif. Kita sering menggeneralisasi penolakan, berpikir bahwa semua orang akan menolak kita, semua situasi akan menimbulkan penolakan, atau bahwa penolakan adalah sesuatu yang pasti dan permanen. Namun, pandangan ini salah dan memperburuk keadaan. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat penolakan secara spesifik, sementara, dan situasional. Tidak semua orang akan menolak kita, tidak semua situasi akan menimbulkan penolakan, dan penolakan bukan sesuatu yang pasti atau pribadi. Penolakan adalah sesuatu yang mungkin terjadi, tetapi hanya dalam beberapa situasi atau dari beberapa orang. Epictetus, seorang filsuf Stoik, menyarankan untuk melihat penolakan dalam konteks yang lebih terbatas dan relatif, bukan mutlak. Misalnya, bukan, saya ditolak oleh semua orang, tetapi, saya ditolak oleh seseorang. Bukan, saya tidak akan pernah mendapatkan apa yang saya inginkan, tetapi, saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan kali ini. Dengan begitu, kita akan melihat penolakan sebagai sesuatu yang situasional dan tidak berarti secara mutlak. Jadi jangan biarkan penolakan merusak pandangan Anda tentang dunia, orang lain, atau diri sendiri. Ingatlah bahwa penolakan bukanlah sesuatu yang pasti, permanen, atau pribadi, melainkan sesuatu yang sementara dan situasional. 9. Jangan menutup diri. Penolakan seringkali membuat kita merasa takut, malu, atau terisolasi. Kita cenderung menutup diri dari orang lain karena penolakan dan menjauh dari hubungan sosial, berpikir bahwa orang lain tidak akan menyukai, menghargai, atau memahami kita, dan bahwa mereka akan mengejek, menghina, atau menolak kita. Pandangan ini salah dan memperburuk perasaan kesepian serta ketidakbahagiaan. Menutup diri dari orang lain tidak sehat dan tidak membantu kita pulih dari penolakan, melainkan memperpanjang luka itu. Sebaliknya, Stoicisme mengajarkan kita untuk membuka diri kepada orang lain. Kita harus berpikir bahwa orang lain bisa menyukai, menghargai, atau memahami kita, dan bahwa mereka bisa mendukung, menghormati, atau menerima kita. Kita harus melihat orang lain sebagai teman dan saudara, bukan ancaman atau musuh. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf Stoik, menulis dalam bukunya Meditations bahwa kita semua adalah bagian dari satu masyarakat besar yang saling terkait dan saling membutuhkan. Kita memiliki kewajiban untuk saling membantu, mendukung, dan menyayangi. Kita memiliki kesempatan untuk saling belajar, berbagi, dan menginspirasi, serta potensi untuk saling menghormati, menghargai, dan menerima. Jadi, tidak perlu menutup diri dari orang lain karena sebuah penolakan. Bukalah diri Anda dan jalinlah hubungan sosial, karena dengan begitu Anda akan menjadi lebih manusiawi, lebih sosial, dan lebih bahagia. 10. Tetap fokus pada tujuan. Terkadang kita dibuat bingung oleh sebuah penolakan, kehilangan arah, atau tidak punya tujuan.
Kita cenderung melupakan tujuan karena penolakan dan membiarkan penolakan membuat kita tidak fokus atau tidak konsisten. Kita berpikir bahwa tujuan kita tidak penting, tidak realistis, atau tidak mungkin dicapai, dan bahwa penolakan adalah tanda bahwa kita harus berhenti, berubah, atau menyerah. Namun, melupakan tujuan karena penolakan itu tidak bijaksana dan tidak membantu kita mencapai tujuan, malah menghalangi kesuksesan dan menyebabkan penyesalan. Stoikisme mengajarkan kita untuk tetap fokus pada tujuan kita meskipun ada penolakan. Kita harus melihat tujuan sebagai sesuatu yang berharga, bermakna, dan layak diperjuangkan. Penolakan harus dilihat sebagai kesempatan untuk melanjutkan, memperbaiki, atau menguatkan tujuan, bukan sebagai hambatan. Stoicisme mendorong kita untuk tetap berkomitmen pada tujuan, terlepas dari penolakan yang kita hadapi. 10. Tetap fokus pada tujuan. Terkadang kita dibuat bingung oleh sebuah penolakan, kehilangan arah, atau tidak punya tujuan. Kita cenderung melupakan tujuan karena penolakan dan membiarkan penolakan membuat kita tidak fokus atau tidak konsisten. Kita berpikir bahwa tujuan kita tidak penting, tidak realistis, atau tidak mungkin dicapai, dan bahwa penolakan adalah tanda bahwa kita harus berhenti, berubah, atau menyerah. Namun, melupakan tujuan karena penolakan itu tidak bijaksana dan tidak membantu kita mencapai tujuan, malah menghalangi kesuksesan dan menyebabkan penyesalan. Stoikisme mengajarkan kita untuk tetap fokus pada tujuan kita meskipun ada penolakan. Kita harus melihat tujuan sebagai sesuatu yang berharga, bermakna, dan layak diperjuangkan. Penolakan harus dilihat sebagai kesempatan untuk melanjutkan, memperbaiki, atau menguatkan tujuan, bukan sebagai hambatan. Stoicisme mendorong kita untuk tetap berkomitmen pada tujuan, terlepas dari penolakan yang kita hadapi. Seneca, dalam suratnya Moral Letters to Lucilius, menulis bahwa kita tidak boleh membiarkan penolakan mengganggu tujuan atau menghentikan langkah kita. Kita harus melihat penolakan sebagai tantangan, bukan kegagalan, dan harus bersyukur, berusaha, dan berani menghadapi penolakan. Dengan begitu, kita akan menjadi lebih dekat, lebih siap, dan lebih pantas untuk mencapai tujuan kita. Penolakan bukan alasan untuk melupakan tujuan Anda, melainkan alasan untuk mengingatnya dan terus berjuang untuk mencapai tujuan Anda. 11. Jangan menghindari penolakan. Perasaan takut, cemas, atau stres sering menghantui kita di saat kita ditolak. Kita cenderung menghindari penolakan dan membiarkan penolakan itu membuat kita tidak berani mencoba hal-hal baru. Kita berpikir bahwa penolakan adalah sesuatu yang buruk, menyakitkan, atau memalukan, dan harus dihindari atau ditakuti. Namun, menghindari penolakan itu tidak baik dan malah membatasi kita dari kemungkinan dan kebahagiaan. Stoikisme mengajarkan untuk menghadapi penolakan dan melihatnya sebagai sesuatu yang bermanfaat dan menguatkan. Penolakan bukanlah musuh, melainkan teman yang memberikan kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Epictetus, seorang filsuf Stoik, dalam bukunya Enchiridion, menyatakan bahwa kita harus menghadapi tantangan dengan keberanian dan kesabaran, karena hal-hal yang sulit dan menantang bisa membuat kita lebih kuat, bijak, dan bahagia. Intinya, jangan pernah menghindari penolakan. Jangan biarkan penolakan membuat Anda takut atau cemas, atau menghentikan Anda untuk mencoba hal-hal yang baru. Penolakan adalah sesuatu yang harus dihadapi dan dinikmati, bukan dihindari. Anggaplah sebagai salah satu hasil sementara dari sebuah proses. 12. Jangan menyerah terhadap sebuah penolakan. Penolakan seringkali membuat kita merasa tidak percaya diri, tidak berdaya, atau tidak berharga. Kita cenderung menyerah pada diri sendiri dan membiarkan penolakan itu membuat kita tidak mencintai atau menghormati diri kita. Kita berpikir bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa, tidak pantas mendapatkan apa-apa, atau tidak berarti bagi siapapun. Penolakan sering dianggap sebagai sesuatu yang menghancurkan, menghina, atau menolak diri kita. Menyerah pada diri sendiri bukanlah hal yang baik. Menyerah tidak membuat kita menjadi lebih baik atau bahagia, melainkan sebaliknya. Stoicisme mengajarkan bahwa kita mampu melakukan banyak hal, pantas mendapatkan banyak, dan berarti bagi banyak orang. Penolakan bukanlah sesuatu yang menghancurkan, tetapi bisa membawa, menghormati, atau menerima diri kita. Marcus Aurelius, dalam bukunya Meditations, menyatakan bahwa kita tidak boleh menyerah pada diri sendiri, meragukan kemampuan, atau merendahkan martabat diri sendiri karena sebuah penolakan. Diri Anda adalah sesuatu yang paling berharga, berkuasa, dan mulia yang Anda miliki.
Anda bisa mengendalikan, memperbaiki, dan mencintai diri sendiri, yang tidak tergantung pada orang lain atau keadaan. Jadi, tidak perlu menyerah pada diri sendiri karena penolakan. Jangan biarkan penolakan itu membuat Anda tidak mencintai atau menghormati diri sendiri. Jangan biarkan penolakan mengubah cara Anda memandang diri sendiri. Perlu diingat, bahwa penolakan itu bukanlah sesuatu yang menghancurkan atau menghinakan diri Anda, melainkan sesuatu yang menghargai, menghormati, dan membawa diri Anda ke arah yang lebih baik. Itulah 12 prinsip-prinsip stoikisme yang harus kita jalankan ketika kita menerima sebuah penolakan. Agar kita menjadi orang yang kuat, cerdas, dan tabah. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga menjadi sebuah inspirasi bagi Anda. Dan buat Anda yang sudah like, komen, subscribe, dan share video ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya.